di Aula Istri Sasyuri. Dan pada hari ini akan digelar acara bukan halal biasa, launching lembaga pemeriksaan halal PWNU Jawa Timur. Tepatnya siang hari ini Sabtu 22 Mei 2021. Dan dalam acara launching lembaga pemeriksaan halal PWNU ini nanti akan dihadiri oleh Ketua Panitia PWNU Kiai Mansur Mustafa dan juga Wakil Suriah PWNU Kiai Anwar Iskandar dan juga Kiai Anwar Masyur. Dan pemirsa, acara ini dapat disaksikan di channel antv.co.id dan juga di channel YouTube Aula Media Televisi. Namun untuk mengetahui seperti apa detail dari AMTV itu sendiri, saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Haji Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, mungkin Anda bisa jelaskan kepada pemirsa di sebenarnya AMTV itu punya siapa dan bagaimana? Iya, AMTV adalah salah satu media yang 100% media PWNU Jawa Timur. Dalam hal ini kami mendapatkan tugas untuk bagaimana pesan-pesan dari PWNU Jawa Timur bisa tersampaikan di wilayah Jawa Timur dengan baik dan bisa disosialisasikan ke masyarakat. Baik Bapak, untuk AMTV ini sebenarnya ini sudah berjalan berapa lama dan program-programnya ini seperti apa? Mungkin bisa Anda jelaskan? Iya, AMTV awalnya adalah dari majalah Aula yang sudah berusia 43 tahun. Di tahun 2021 ini kita bertransformasi mengisi ruang PWNU, tetapi dikerjasamakan dengan PJNU seluruh Jawa Timur, sehingga PJNU bisa memberikan kontribusi berita-berita, konten-konten lokal, dan semua PJNU nanti kita coba untuk mempunyai studio. Jadi berita dari daerah nanti bisa tersampaikan ke masyarakat luas melalui AMTV. Baik, Pak Iwan, ini untuk studionya dari AMTV sendiri ini ada di mana? Sementara memang ada di Jalan Kanginan, tapi insya Allah minggu depan kita sudah mulai pindah ke kantor PWNU Jatim di lantai 3. Baik, dan untuk pemirsa di rumah mungkin ini ada yang ingin menyaksikan AMTV, ini apakah sudah bisa disaksikan di rumah atau bagaimana? Hari ini kami masih ada siaran di website, di streaming amtv.co.id. Mulai awal Juni kami sudah ada digital teritorial di rumah masing-masing, bisa disaksikan melalui kanal digital teritorial. Sementara 10 kota, ya, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Jombang, Mojokerto Kota Kabupaten, Pasuruan Kota Kabupaten, dan Bangkalan. Dan untuk terkait jam tayang sendiri ini sudah berapa jam? Hari ini kita sudah tayang mulai jam 11 siang sampai jam 12 malam. Insya Allah ke depan kita akan berusaha untuk 24 jam hadir di pemirsa. Terkait tentang tayangan-tayangan ataupun program-program di AMTV ini sendiri, ini sebenarnya TV yang seperti apa? Mungkin bisa Anda gambarkan? Ya, AMTV memang konsentrasinya lebih ke anak-anak milenial, supaya kita bisa membentengi anak-anak milenial dari golongan-golongan yang lain. Satu. Yang kedua, kita bisa mewadahi anak milenial dalam berdakwah di era digital ini. Ketiga, konten-kontennya memang konten dakwah di anak-anak milenial. Kita utamanya di situ karena itu yang harus kita jaga betul agar aswaja bisa kuat di kalangan milenial. Baik Pak Iwan, mungkin Anda bisa sebutkan salah satu program unggulan saat ini di AMTV ini ada apa saja? Yang banyak minat hari ini kita bikin NU Mendunia, di mana kita kerjasama dengan NU mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri. Bahkan di Al Mesir kita sudah punya biro Al Azhar Mesir yang bekerjasama dengan AMTV. Di samping itu kita ada programnya Dewan Masjid, ada juga programnya Fatayat, ada juga programnya pelajaran dari LPID, Lembaga Ilmu Quran. Ya, ini mungkin terima kasih Abah Iwan atas informasi yang telah disampaikan kepada pemirsa di rumah, dan jangan lupa buat pemirsa di rumah bisa menyaksikan AMTV di channel AMTV yaitu amtv.co.id dan juga streaming di YouTube Aula Media Televisi. Terima kasih Pak Iwan. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Fadri, ini berkaitan dengan acara pada siang hari ini, yakni launching lembaga pemeriksaan halal PWNU. Sebenarnya seperti apa sih Pak acara ini? Mungkin bisa Anda jelaskan.
Ya, jadi hari ini kita tetap menjalankan tradisi yang telah diwarisi dan diwariskan oleh para aulia, para muassis Nahdlatul Ulama, halal bihalal. Cuma hari ini kita kemas dalam konsep terkini. Yang pertama, sekaligus di dalam acara halal bihalal ini bukan halal biasa, tetapi memang di sana banyak muatan. Tidak sekedar bersilaturahim, ada tambahannya, yakni kita akan launching lembaga pemeriksa halal PWNU Jawa Timur sebagai kebutuhan bersama di dalam menyambut era hari ini, bahwa kita semua dihadapkan pada pelaksanaan undang-undang terkait dengan status halal di setiap produk yang akan digunakan di seluruh Indonesia, khususnya Jawa Timur. Yang kedua, kita juga menginovasi bagaimana halal bihalal di era pandemi ini tetap berjalan. PWNU Jawa Timur melalui media digital yang insya Allah sudah bisa kita rasakan manfaatnya, bagaimana halal bihalal ini bisa menyapa semua elemen masyarakat tetapi tetap masih taat protokol kesehatan. Ini satu kemajuan. Kita selalu menyeimbangkan dan menjalankan apa yang menjadi tradisi, tentu dengan penambahan nilai-nilai yang bermanfaat dan positif tentunya. Itu yang menjadi ruh dari pelaksanaan bukan halal biasa hari ini. Baik, Bapak Diri, apakah sebenarnya memang seperti tahun-tahun sebelumnya acara-acara seperti ini memang rutin dilakukan atau bagaimana, dan biasanya siapa saja pesertanya? Iya, ini rutin dilaksanakan di PWNU Jawa Timur dengan menghadirkan seluruh pengurus cabang Nahdlatul Ulama se-Jawa Timur langsung secara luring di aula sebagaimana PWNU Jawa Timur di lantai 3. Tapi karena mengingat hari ini masih masa pandemi, tentu kepesertaan tetap, tapi mekanisme dan caranya yang berbeda. Ini substansinya halal bihalal tetap jalan. Mungkin sedikit Anda bisa jelaskan kepada kita semua sebenarnya lembaga pemeriksaan halal ini seperti apa, Pak? Sedikit mungkin kita gambaran. Jadi lembaga pemeriksa halal PWNU Jawa Timur nanti akan disampaikan langsung oleh Sekretaris PWNU Jawa Timur terkait apa dan bagaimana strateginya. Ini menjadi menarik untuk kita ikuti bersama di dalam pelaksanaan bukan halal biasa pada siang hari ini. Baik Pak, mungkin terakhir apa ada yang mau disampaikan terkait launchingnya lembaga pemeriksaan halal PWNU ini? Artinya PWNU Jawa Timur sudah mengantisipasi terkait dengan tren yang berkembang, terkait dengan aturan perundang-undangan. Yang terakhir, PWNU Jawa Timur juga mulai menginspirasi kepada semua pelaku usaha, khususnya terkait dengan makanan dan minuman serta produk yang lainnya, bahwa sertifikasi halal ini harus supaya bisa bermanfaat lebih besar, sekaligus memastikan bahwa setiap produk yang dikonsumsi khususnya warga Nahdliyin ke depan harus bersertifikat halal Nahdlatul Ulama. Baik, terima kasih Pak Taufik atas kesempatan waktunya, dan pemirsa itu tadi hasil bincang-bincangnya bersama dengan Insinyur Haji Muhammad Qadri selaku Wakil Ketua Panitia PWNU Jawa Timur. Dan sebentar kembali kami laporkan kepada Anda saat ini di mana di ruangan aula di Sri Sansuri ini peserta sudah mulai berdatangan dan baru saja tiba Kiai Marzuki Mustamar selaku Ketua Panitia PWNU Jawa Timur baru saja ini tiba di ruangan di Sri Sansuri PWNU Jawa Timur. Namun dari acara ini nanti akan diawali dengan diskusi dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan Indonesia Raya dan juga sekaligus lagu simulator nanti yang akan diisi oleh pembawa acara. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri.
pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dilanjutkan Mars Syubhanul Watan. Watan ya al-watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal himan. Inhadu watan ya al-watan ya al-watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal himan. Inhadu alal watan. Biladi anta unwanu fagama, kullu man ya'tika yawma qadihayan rahimana. Kullu man ya'tika yawma qadihayan rahimana. Jangan halangkan nasibu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panci martabatku. Siapa datang mengancammu, abdi nasa di bawah dirimu. Siapa datang mengancammu, abdi nasa di bawah dirimu. Baik, sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya, marilah kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Hoirul Al-Hafidh MAG. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratin
مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan dan kami hormati, para kiai, para masai, para ibu nyai, para gawagis, dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepat pada tanggal 10 Syawal 1442 Hijriah, kita menggelar peresmian lembaga pemeriksa halal PWNU Jawa Timur. Selama ini elemen strategis keagamaan di Jawa Timur seperti PWNU Jawa Timur terus mengingatkan agar pentingnya kehalalan segala produk makanan, mulai dari produk hingga proses pengolahannya. Karena itu sejumlah produk terus diawasi oleh PWNU Jawa Timur. Harapan ke depan bahwa lembaga pemeriksa halal ini bisa menjadi pusat rujukan halal center di Jawa Timur. Untuk itu kami meminta Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Timur Al-Mukarram Kiai Haji Marzuki Mustamar, Rais Surya PWNU Jawa Timur Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Mansur, Katib Surya Al-Mukarram Kiai Haji Syafruddin Syarif, Wakil Rais Surya PWNU Jawa Timur Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Iskandar, dan Kiai Haji Agus Ali Masyuri untuk meresmikan dengan ditandai menekan tanda pada tangan plasma layar di depan. Mohon
berkenan kepada beliau langsung menuju ke plasma yang sudah ada di depan. Monggo Kiai. Hadirin yang kami hormati dan berbahagia, kita saksikan peresmian yang dilakukan oleh Ketua PWNU Jawa Timur, Rais Suriah PWNU Jawa Timur, serta Katib Suriah PWNU Jawa Timur untuk menandai, menekan tanda pada tangan di plasma. Pada hari ini, Sabtu tanggal 22 Mei 2001, pertanda lembaga pemeriksa halal PWNU Jawa Timur resmi berdiri. Monggo Kiai untuk tangan langsung ditempelkan di plasma yang sudah kami siapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin yang kami hormati dan berbahagia, untuk selanjutnya mohon berkenan memberikan penjelasan lembaga pemeriksa halal PWNU Jawa Timur. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Sekretaris PWNU Jawa Timur yang terhormat Profesor Haji Ahmad Muzaki PhD. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ashabul fadilah, para masyayikh, para kiai ingkang kula hormati, wa nakhuzu bidzikri al-mukarram Kiai Haji Anwar Iskandar wa Qara'i Syuriah PWNU Jawa Timur, dan seluruh jajaran ru'asa Syuriah ingkang kula hormati, wonten Katib Syuriah Kiai Haji Syafruddin Syarif, yang kami hormati Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Timur Al-Mukarram Kiai Haji Marzuki Mustamar beserta seluruh jajaran pimpinan pengurus Tanfidiyah PWNU Jawa Timur, para undangan dan rekan-rekan dari ketua, pimpinan, lembaga, Banom dan Badan Khusus PWNU Jawa Timur. Perkenankan kami menjelaskan tentang lembaga baru ini. Namanya Lembaga Pemeriksa Halal. Ini pertama kali di NU di Indonesia. Belum pernah ada di jajaran NU manapun di Indonesia yang memiliki lembaga baru namanya Lembaga Pemeriksa Halal. Hanya kami ingin menegaskan, halal di sini tidak ada kaitannya dengan perkawinan Bapak Ibu sekalian. Izin Kiai. Niki bukan menghalalkan perkawinan, tapi subjek area dari Lembaga Pemeriksa Halal adalah persoalan makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik. Mohon izin kami menjelaskan, urusan produk halal sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, yang kemudian disempurnakan, disederhanakan oleh Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Lalu operasionalisasinya sudah diturunkan oleh pemerintah ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 yang mengatur tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Di Indonesia, LPH berdiri baru satu, LP POM MUI, kemudian Surveyor Indonesia, dan satu lagi Sukovindo. Padahal Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 memperkenankan satu, kampus, yang kedua ormas, yang ketiga yayasan, untuk mendirikan lembaga pemeriksa halal. Ngomongin Jawa Timur, itu pasti nyenggol NU. Captive market NU sangat besar, tetapi kemudian sangat disayangkan jika kemudian NU tidak hadir
untuk memberikan kontribusi penting dalam konteks penyelenggaraan jaminan halal di Jawa Timur minimal. Prosesnya para kiai, Bapak Ibu sekalian, nanti pelaku usaha mendaftarkan produknya di BPJBH, Kementerian Agama Pusat, lalu kemudian diarahkan untuk registrasi ke LPH. Nah, LPH itulah satu di antara yang akan kita lakukan melalui LPH PWNU Jawa Timur. Setelah dilakukan proses audit dan seterusnya, hasil audit kehalalannya kemudian dimintakan fatwa ke Komisi Fatwa MUI. Yang ketuanya di sini adalah Kiai Ma'ruf Khozin. Kiai Ma'ruf berdiri, Kiai Ma'ruf. Ketua Aswaja NU Center ini di tengah, sanes Sentolop. Nah, beliau juga Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur dan beliau menyidangkan hasil audit pemeriksaan kehalalan produk, niku per bulan bisa ratusan produk. Pasarnya sangat besar, Kiai. Pelaku usahanya sangat besar, mulai dari pelaku usaha levelnya korporasi, industri, sampai UMKM. Peraturan pemerintah membolehkan bagi UMKM untuk mendeklar kehalalannya sendiri tanpa melalui uji laboratorium. NU penting untuk berkontribusi melakukan penjaminan kehalalan UMKM sehingga nanti UMKM prosesnya berhenti di LPH PWNU untuk melakukan itu. Jangan sampai kemudian tiba-tiba mendeklar sendiri kehalalan tapi tidak mengerti bagaimana prosedurnya. Karena itu lembaga ini sangat penting, ditunggu banyak orang, dan hari ini kita ikuti bersama-sama dan kita saksikan bersama-sama tadi launching lembaga pemeriksa halal PWNU Jawa Timur. Nyuwun pangestinipun para kiai, para masyayikh, para pengurus, mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar baik bagi PWNU Jawa Timur, dan ini LPH NU pertama kali yang ada di Indonesia. Pangastunipun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini memang banyak sekali kabar baik. Begitu pula sebentar lagi sesi berikutnya kita akan menyaksikan penyerahan kontrak kerja antara PT Aula Utama Berkah Nahdlatul Ulama dengan produser motor listrik Gesit. Untuk itu kami mengundang Vice Presiden PT Arta Daya Mitra Solusi, Dr. Anda Musfiroh yang memproduksi motor listrik Gesit, dan Direktur Utama PT Aula Utama Berkah Nahdlatul Ulama, Dr. Haji Ehwan Siswadi SEMM untuk naik ke atas panggung. Hadirin yang kami hormati dan berbahagia, seiring dengan kemajuan teknologi bahwa motor bersinergi fosil akan tergantikan dengan motor listrik yang selama ini kita dambakan, bahwa keunggulan motor Gesit ini sangat ekonomis dan membantu kelestarian lingkungan karena nyaris tanpa gas buang karbon. Dan pertama kalinya motor Gesit ini akan dipasarkan oleh PT Aula Berkah Nahdlatul Ulama sebagai mitra market yang bisa digunakan di kalangan pondok pesantren se-Indonesia, kalangan santri, profesional, dan masyarakat pada umumnya. Dan dengan diserahkannya MOU ini menandakan bahwa motor listrik Gesit merupakan produk anak bangsa yang akan ikut dipasarkan secara profesional oleh PT Aula Utama Berkah Nahdlatul Ulama. Dan spesialnya hari ini Bapak Ibu hadirin sekalian, ada cashback khusus untuk 5 pembeli motor Gesit pertama. Harga boleh dibuka? Ibu berapa, Bu? 30 juta saja. Uang THR kemarin bisa ya. Dijamin gak beli bensin seumur hidup. Ya, jadi boleh silakan yang mau membeli motor ya. Kami sudah menggandeng lembaga keuangan yang syariah yaitu CNB Niaga Syariah, di mana sudah dikasih kemudahan itu
bagi mereka yang berminat 0% tanpa DP dan cicilan bisa 5 tahun bagi mereka yang bisa mau buka rekening di BNI Syariah ini CNB Niaga Syariah. Kalau enggak maksimal 3 tahun jika mereka tidak mau menjadi nasabah. Artinya kami sudah mengandeng lembaga yang sebenarnya sangat mensupport untuk kepentingan yang akan datang. Insya Allah moga-moga ini amanah dan menjadi lebih baik ke depannya. Amin. Sehingga motor gesit bisa dimiliki oleh kita semua, begitu ya Pak Taufik ya. Oke, ada 5 orang yang kabarnya sudah resmi membeli motor gesit ini, yaitu ada Bunyai Marzuki Mustamar yang sudah membeli 1 unit motor gesit. Oke Bapak. Oh ada 6 Bapak, tambahan ya. Dr. Mustain ya. Ada lagi? Oh ada lagi sebelah sana. Ya, secara spontan banyak peminatnya ternyata. Oh, Dr. Ivan juga berminat. Ya. Bisa langsung maju ke depan dan ada simbolis untuk pembeli 5 pembeli yang pertama. Mohon berkenan Al Mukarram Kiai Haji Marzuki Mustamar untuk menerima secara simbolis. Bunyai pun dibunyai ini wow. DP 0 rupiah BPKB sudah langsung di tangan, luar biasa sekali. Boleh maju 5 pembeli pertama sekaligus 3 tadi ya. Oke. Jadi motor ini kenapa kami mau menjadi agennya? Motor ini ramah lingkungan, produk anak bangsa, pembeliannya tanpa uang muka, 3 bulan kemudian BPKB langsung diserahkan. Istimewanya jadi tidak ada jaminan dan secara syariah. Dan tentunya tidak akan rugi ya, karena sangat ekonomis, tidak perlu beli bensin lagi seumur hidup, dan ada 5 varian warna yang menarik. Untuk para hadirin di sini yang tadi masih malu-malu untuk mengangkat tangan, bisa langsung menghubungi panitia ya. Nantinya juga bisa test drive di tempat. Boleh simbolis sekali lagi ya. Simbolis bergantian kepada 5 pembeli pertama. Ya, Bapak Kiai Mujib langsung beli 2 unit. Waduh. Yang satu dari Pagar Nusa beli berapa unit ini? Oh 1 unit, kirain 10 Pak. Beli juga langsung motor gesitnya. Para kiai, ada satu lagi kiai. Al Mukarram Kiai Haji Jazuli Nur juga berminat untuk membeli motor ini. Monggo kiai. Sekali lagi hadirin sekalian masih bisa memesan motor gesit ini di luar ya, nanti bersama panitia. Jadi saya berkeinginan menjadi agen ini bukan hanya aula, tapi kita bekerja sama dengan seluruh PCNU yang ada di Jawa Timur. Pembagiannya nanti ketika kita untung 100%, 50% untuk PCNU, 25% untuk PWNU, dan 25% untuk aula. Jadi aula hanya menjembatani saja. Baik, terima kasih disampaikan untuk para pembeli motor gesit. Semoga nanti semakin gesit kemana-mana ya. Amin. Oke, selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selain kerjasama dengan motor gesit, PT Aula Utama Berkah Nahdlatul Ulama juga telah bekerja sama dengan BHS Tech sebagai produser sarung Atlas dan BHS, dan juga sebagai partner marketing. Boleh minta tepuk tangannya Bapak Ibu hadirin. Para kiai, para masayih, sarung BHS ini sudah tidak asing lagi. Para kiai, para gawagis, dan para kiai, para masayih yang ada di daerah-daerah sudah mengagumi produk BHS ini. Dan saat ini ada Atlas dan BHS yang diluncurkan yang kerjasama dengan PT Aula Berkah Utama. Ya, selanjutnya kami juga mengumumkan bahwa AMTV juga bekerja sama dengan Madu TV Tulungagung
yang mulai awal Juni nanti AMTV tidak hanya streaming tapi juga akan disiarkan digital terestrial di 10 kota, yaitu di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Mojokerto, Jombang, serta Bangkalan. Serta pada awal Juli nanti AMTV juga akan disiarkan di 4 kota wilayah Malang Raya, yaitu di Kota dan Kabupaten Malang, Batu, Kota dan Kabupaten Probolinggo, sehingga secara siaran juga bisa disimak pada siaran digital terestrial satelit Telkom 4S CBAN dan satelit SES 9. Hadirin yang kami hormati dan berbahagia, untuk selanjutnya marilah kita ikuti sambutan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Marzuki Mustamar. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fi Nahdlatul Ulama, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadaratil afadil wal kurama, para masyayikh, ru'asa syuriyah PWNU Jawa Timur, dateng ngarsanipun Romo Kiai Haji Anwar Iskandar, mugi-mugi panjang umur sehat. Ngarsanipun Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mashan Musa, mugi-mugi sehat Kiai. Wonten ngarsane Katib Syuriyah Romo Kiai Haji Syafruddin. Oh, lah kok ngoten? Tambah sehat. Amin. Romo Kiai Haji engkang Suryah nggih. Romo Kiai Haji Soleh Hayat. Mugi-mugi terus menyertai kita, bimbing kita niki. Wiwit tahun 70-an apa 80 Kiai aktif teng PW niki. Ketua IPNU sareng Kiai Masudi Mukhtar 70-an. Alhamdulillah luar biasa. Caut cek tas lahir nih. Piyambake sampun dateng NU. Romo Kiai Dzul Hilmi mugi-mugi sehat. Kiai Nur mugi-mugi sehat. Profesor Dr. Ahmad Muzaki napa niki? Profesor A'lam, Masya Allah. Mugi-mugi sehat Kiai. Sekretaris kula Profesor Dr. Ahmad Muzaki niki jamin mboten badhe wayuh lek niki. Calon Profesor Dr. Gus Fahrur, insyaallah sekedap malih Profesor ugi niki dipuntungaken nggih. Dr. Ma'ruf Shah, mugi sehat Pak Kodri. Asik kuat malih niki pengurus PW. Oh, Profesor Gus Salam nggih. Gus Ato nggih. Ndingkluk napa mboten batas kata. Profesor Yazidi, seluruh ketua lembaga di lingkungan NU Jawa Timur. Salam. Nggih. Seluruh ketua cabang Tirose Prof tadi ada 15. 20 cabang. Nggih. Para pengurus NU se-Jawa Timur, para banom hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama, datang para masyayikh, sedaya pengurus baik di PW maupun di cabang, atas nama pribadi ngaturaken minal aidin wal faizin, sedaya kalepatan nyuwun dipun ngapunten. Juga mewakili pengurus PWNU Jawa Timur,
kepada seluruh banom, seluruh lembaga, kepada seluruh cabang, kepada seluruh masyayikh di pesantren, para habaib, kepada warga NU se-Jawa Timur, kaum muslimin, mewakili para masyayikh dalam juga ngaturaken minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya kami perlu menyampaikan sedikit tentang amanat dari masyayikh Suriah supaya PWNU tentu juga PC-PC lebih mandiri soal ekonomi, lebih mandiri soal pendanaan kebutuhan organisasinya. Adanya kerjasama-kerjasama ekonomi seperti yang tadi kita launching, itu dalam rangka istijabah, nopo merespon itu. Dalam rangka memenuhi amanahipun para masyayikh, nyuwun pangestu para masyayikh mugi-mugi kita benar-benar lancar dan dana mengalir dengan deras. Insya Allah dalam waktu dekat akan ada pengganti WhatsApp yang kita launching juga setelah beres semuanya. Kita paringi nama New Up. Ya, kalau biasanya grup-grup pakai WhatsApp, mungkin setelah itu beres semua, mohon semua grup-grup berganti ke NO Up, New Up. Ya, dan nyun sewu, kalau yang mengikuti itu misalnya sampai 5 juta anggota, sampai sekian juta, itu kalau satu orang saja per bulan 2.000, sudah miliaran uang masuk ke kas kita. Pangestune para masyayikh semoga lancar dan bisa terwujud dengan baik. Oh, Pak Hasan enggak kelihatan nanti. Masya Allah. Pak Hasan Ubaidillah juga. Hadirin rahimakumullah. Lalu soal halal haram. Ketika saya, Gus Atok dan yang lain-lain mondok dan masak sendiri, soal halal haram full tanggung jawab kita. Mulai korah-korah panci kita jamin sah. Mulai nyun sewu, nyari sayur macam-macam, semuanya sah dan suci. Kita ketika memasak sendiri, maka kita yakin sepenuhnya yang kita makan itu halal. Nah sekarang semakin repot, kita sering tidak masak sendiri. Kadang di perjalanan mampir warung tumbas. Di pondok pun juga banyak santri yang tidak masak sendiri. Biasa ini pun marung. Ini kok teng sandingin dalam mbahya ini kok warung napa niku. Sing murah namung 4.000 niku lho. Warung mesem. Nah, ketika kita nyun sewu makan di warung, halal haramnya bergantung napa niki? Si penjual niki yang punya warung niki ngertos masalah sesuci napa mboten? Piyambake amanah napa mboten? Piyambake sregep salat napa mboten? Kalau yang bersangkutan niku amanah, ngertos toharoh, hatam fatul qorib, terus piyambake jujur, lalu nyun sewu, piyambake juga mboten nemen-nemen leh nuruti nafsu, nyepengi syariat temenanan, saya yakin makan di warungnya halal. Mboten usah nanya-nanya. Nah kita itu mboten saged para rawuh, setiap warung mesti kita tahu bahwa warungnya kayak begini. Nah untuk itu maka lembaga pemeriksa halal itu harus hadir di situ. Nanti tim dari lembaga pemeriksa halal melihat ke lokasi, ternyata cara si penjual nasi niki mulai mususi, cuci piring, cuci wajan, panci benar. Menurut syarat, 1 poin dapat. Orangnya ternyata amanah, muslimat sergap jamaah di mana? 2 poin dapat. Yang ketiga, kalaupun dia membeli bumbu-bumbu yang dia beli, entah itu kecap atau apa, dia berkomitmen hanya membeli bumbu racian yang sudah berlabel halal oleh MUI. Nah ketika si
pemilik warung itu rajin sholat, NU, ngerti fikih cara sesucinya, terus kemudian kalau membeli yang bermerek, pastikan dia juga yang sudah label halal MUI, apalagi untuk sembelihannya, daging sapi, daging ayam, daging kambing, misalnya nyun sewu, dikerjasamakan dengan sembelihan miliknya NU misalnya, miliknya pondok pesantren di mana misalnya. Nah, warung yang seperti itu, saya kira lembaga pemeriksa halal itu boleh apa enggak? Kalau mengeluarkan semacam deklarasi bersama yang punya warung, bahwa warung ini halal. Karena ada perusahaan yang memproduk menghasilkan makanan, tapi ada juga warung yang mengolah makanan, enggak memproduk. Nah, warung-warung gorengan yang hanya mengolah makanan, enggak memproduk, itu tentu menurut saya enggak perlu di BPOM. Jadi sekali lagi, warung yang tidak memproduk makanan, hanya mengolah, tumbas pugung digoreng. Yang penting orangnya amanah, sregep sholat, ngerti sesuci, dan dia pastikan minyaknya juga minyak berlabel halal, ya otomatis halal, enggak perlu BPOM, begitu. Kecuali perusahaan besar korporat yang memang memproduksi makanan dalam jumlah besar massal, yang itu menurut saya harus BPOM. Nah, lembaga pemeriksa halal itu nanti harus jemput bola, mendata mana-mana warung di waru ini yang perlu dibimbing halal haramnya, mana-mana warung di sekitar terminal yang perlu dibimbing halalnya, dan yang sudah mau ikut kita kriteria halal, manut temenan, maka nyun sewu di bedaknya atau lembaga pemeriksa halal PWNU Jawa Timur, syukur-syukur kalau ada perusahaan pengen promosi, di situ ada payung atau ada banner, di banner itu juga ada lembaga pemeriksa halal PWNU Jawa Timur. Nah, kami-kami yang kadang kelaparan di jalan, andai menggok, warung ini jamin halal, warung ini jamin halal. Bagi kami si konsumen enggak ragu dia pasti halal. Bagi warung itu, karena banyak orang lain percaya, tentu semakin lama semakin laris. Ini hadirin rahimakumullah, pentingnya kita melonsing lembaga pemeriksa halal, dan itu sangat berarti bagi UMKM, juga sangat berarti bagi kita yang akan membeli. Sekian, mohon Mbah Yai memberikan wejangan. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah rahimakumullah yang berbahagia, untuk selanjutnya mohon berkenan kepada Yang Mulia Al-Mukarram Kiai Haji Agus Ali Masyuri untuk masuk di ruangan dan menempati kursi yang ada di depan. Dan perlu kami beritahukan bahwa Al-Mukarram Kiai Haji Agus Ali Masyuri membeli 1 unit motor gesit yang dihadiahkan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Soleh Hayat. Nah, ini luar biasa ini. Mohon kepada Abah Iwan untuk memberikan secara simbolis kepada beliau. Alhamdulillah. Monggo Kiai, nggih, menghadap sana Kiai, menghadap depan Kiai. Nggih. Luar biasa. Alhamdulillah. Dari Kiai Soleh Hayat langsung diserahkan kepada Pak Taufik, boten Kiai. Boten Kiai. Hadirin yang kami hormati dan berbahagia, untuk selanjutnya marilah kita ikuti tausiah yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Wakil Rais Surya PWNU Jawa Timur, Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Iskandar. Kepada beliau dihaturkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihad wal i'tisam bidinihil matin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
al-malikul haqqul mubin wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil anbiya wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sinten iki? Oh, Masya Allah. Unusa. Amma ba'du fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Al-Mukarram Kiai Haji Ali Masyuri yang tadi sudah menghadiahi Pak Soleh Hayat satu sepeda motor, dan beliau pakai topinya siapa itu pembalap Valentino Rossi. Jadi hadiah tadi idep-idep hadiah juga karena Pak Soleh full bag ngewangi anaknya dari Bupati Sidoarjo. Iya, ini orang sampai gak mulih pirang-pirang dina itu Pak Soleh itu. Nginepnya Sidoarjo, saking ikhlas, asli itu Pak, asli itu. Mudah-mudahan akan bermanfaat. Bapak-bapak kiai jajaran ruasa dari Syuriah, juga Tanfidia, Marzuki Mustamar, dan seluruh jajaran Tanfidia, para ketua lembaga, ketua Banom, Lajnah, ketua-ketua cabang, Rois Syuriah cabang di seluruh Jawa Timur, dan tidak lupa dari para pengusaha-pengusaha yang tadi sudah melakukan kerjasama dengan PWNU, dari dari ITS, dari Wika, juga dari beberapa pihak BHS Sarung. Hari ini kita memulai juga, selain tadi launching yang tadi sudah diresmikan tadi itu, sekaligus hari ini juga launching dan dimulainya Aula Media TV atau AM TV. Jadi kalau kita semuanya punya produk yang perlu dipromosikan, kita nggak usah kemana-mana. Kita menggunakan AM TV ini untuk promosi kita. Termasuk perguruan tinggi Pak Yazidi ini, Profesor Yazidi, Profesor Ali Maskan, banyak ini rektor-rektor perguruan tinggi di kita. Kita nanti pasang iklan, juga pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah, kita manfaatkan ini AM TV kita ini untuk mempromosikan kita punya lembaga. Oh ya, Profesor Yazidi ini Rektor Universitas NU Surabaya dengan Fakultas Kedokteran dan yang lain-lain, juga Profesor Ali Maskan ini Rektor Universitas Islam Kadiri dengan 9.000 mahasiswa dari 5 fakultas, juga yang lain-lain. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian,
Tentu pada acara hal bihal ini kita ingin sekali mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin wal maghfurin wa adkhalana wa iyyakum fi jannatikan na'im. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan pada Ramadan yang lalu, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari-hari ini dan selanjutnya kita lebih bisa meningkatkan kualitas iman dan Islam kita, iman dan takwa kita, karena baru saja kita 1 bulan penuh digembleng untuk meningkatkan la'allakum tattaqun. Dan yang lebih penting lagi, tahun depan mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah bisa bertemu lagi dengan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kiai, para pengurus dan yang lain-lain. Pertama, pada hal ini kita ingin mengingatkan bahwa kita ini Pak, kita ini yang dipercaya oleh warga Nahdliyin untuk memimpin NU di wilayah Jawa Timur ataupun di cabang-cabang, kita ini adalah mengemban amanah, al-mas'uliyah itu ada di pundak kita sekalian. Dan amanah itu tidak sembarangan ini. Amanah dari ulama besar yang direstui oleh para aulia illah, al-muhibbin, al-mahbubin indallah, berupa jadi pengurus NU. Jadi pengurus NU itu sebenarnya kita sedang mengemban amanah dan tanggung jawab. Api eleke NU, maju mundure NU. Itu amat sangat tergantung kepada kita semuanya. Bahwa ada pahala atau tidak ada pahala itu bukan urusan lah, itu urusannya Gusti Allah. Tetapi kewajiban kita ini adalah bagaimana melaksanakan amanah ini dengan benar dan baik. Sehingga akan menjadi bagian dari kontribusi dan jariah kita semuanya. Oleh karena itu, monggo. Di dalam periode dan tahun-tahun yang akan kita lakukan pada hari-hari yang akan datang, tenanan kita ini ngurusi NU ini tenanan sesuai dengan pembidangan kita masing-masing. Tanggung jawab itu kita laksanakan dengan nidom, dengan tertib, dengan mematuhi prinsip-prinsip organisasi. Karena memang gunanya aturan itu untuk ditoto, untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Ini yang pertama yang harus kita update, kita review lagi, bahwa ketika kita dulu dilantik menjadi pengurus wilayah NU, itu hakikatnya pada saat yang sama di pundak kita ini ada amanat yang sangat besar, yaitu untuk melestarikan tanduran yang jenenge Nahdlatul Ulama, yang sekarang ini tantangannya tidak semakin kecil tapi semakin besar. Baik itu tantangan dari transnasional yang tidak pernah berhenti setiap hari untuk menghantam dan membuli kita, ataupun tantangan menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini bukan main, Pak.
Belum lagi tantangan kita semuanya untuk terus-menerus meningkatkan kualitas keilmuan daripada anak-anak bangsa ini. Belum lagi tantangan bagaimana terus meningkatkan ekonomi umat dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu sekali lagi monggo lewat halal ini kita perbaharui semangat kita bahwa di pundak kita ini ada amanat yang tidak sembarangan, yang itu akan menjadi bagian yang bernilai dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu kita bismillahirrahmanirrahim dengan ikhlas akan berupaya untuk mewakafkan hidup kita ini demi kejayaan Nahdlatul Ulama dengan ikhlas. Marilah kita hidupkan NU ini, bukan sebaliknya malah kita mencari hidup dari NU. Ini yang pertama Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya muliakan. Yang kedua, ada pesan dari Mbah Hashim. Kalau boleh saya bacakan, yang ditulis oleh Mbah Kiai Hasyim Asy'ari dalam Muqaddimah Qanun Asasi. Bunyinya begini Bapak sekalian, setelah beliau menampilkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi dan dawuh-dawuhnya para sahabat dan para ulama, maka pada ujungnya beliau mengatakan faya ayyuhal ulama wasadah al-atqiya min ahli sunnati wal jamaah ahli madhahibil a'immatil arba'ah antum qad akhadtumul uluma mimman qablakum wa man qablakum mimman qablahu bittisalis sanad ilaikum wa tangduruna amman ta'khuduna dinakum fa antum khazanatuha wa abwabuha wa la tu'tul buyuta illa min abwabiha faman ataha min ghairi abwabiha sumya sariqon, dan seterusnya dan seterusnya. Seterusnya beliau menyampaikan tentang pentingnya al-ittihad wal ijtima' wa ta'alluf, pentingnya menjaga yang namanya organisasi Nahdlatul Ulama ini dengan modal ittihad, dengan modal persatuan, dengan modal at-ta'alluf wal ijtima'. Itu pesan dasar daripada Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Bapak-bapak sekalian, saya ingin mengingatkan betapa pentingnya makna daripada soliditas dan ukhuwah di antara kita sendiri saja dulu, nggak usah kemana-mana dulu. Kita kenal ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah dan lain-lain. Tetapi itu tidak akan punya makna kalau kita tidak memulai dari ukhuwah dan istimak di antara kita sendiri. Karena ini modal penting, Pak, modal penting. NU ini rumah besar. Di dalamnya ada ulama, di dalamnya ada santri, di dalamnya ada para pejabat-pejabat pemerintah dari NU, eksekutif, bupati, gubernur, wali kota, ada legislatif, ada ilmuwan-ilmuwan, ada profesor, ada doktor, ada para expert dan lain-lain. Juga ada anak-anak muda, ada politisi, ada pengusaha. Isinya NU ini macam-macam. Jadi kita ini berkewajiban untuk ngomong wong sakmono kae kuwi bagaimana agar supaya menjadi kekuatan yang bermanfaat bagi Nahdlatul Ulama. Jangan malah saling hantam di antara kita
saling melemahkan di antara kita. Orang lain sudah mengintai kepada kita sekalian, bapak-bapak sekalian. Kapan ada kesempatan, kapan ada pintu masuk untuk membenturkan antara sesama warga Nahdlatul Ulama yang ada di berbagai kegiatan-kegiatan tadi itu. Ulama dengan ulama dibenturkan. Ulama dengan umarok dibenturkan. Padahal sama NU. Pengusaha dengan pengusaha dibenturkan. Pesan Mbah Hasyim Asy'ari sebagai panutan kita sekalian, monggo kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ini. Bagaimana kita saling menjaga, bagaimana kita saling menghargai. Harus kita pikir dengan jernih dan sumbu panjang. Jangan sampai karena kesalahan kita kemudian kita memberi peluang bagi orang lain untuk membentur-benturkan antara kita dengan kita. Pendek kata, nahnu kal jasadil wahid. Kita ini semuanya apa? Apa yang ulama, apa yang pejabat, apa yang umaro, apa yang zu'ama, apa yang cendekiawan, apa yang pemuda, apa yang politisi, apa yang ini bagaikan jasad yang satu. Rasulullah mengatakan yadullah ma'al jamaah. Bahwa kekuatan Allah itu akan diberikan kalau kita kompak, kalau kita bersatu. Tadi kita sudah melonsing berbagai kegiatan bisnis. Ada sepeda motor, ada televisi, ada apalagi namanya tadi itu mat harum mat ya, dan banyak lagi. Itu dibutuhkan soliditas kita, dibutuhkan militansi kita, dibutuhkan saling memiliki di antara kita. Nyuwun sewu Pak, tanpa sadar sebenarnya kita itu setiap hari lebih banyak memperkaya orang lain. Apa itu Marlboro, apa itu namanya McDonald, apa itu banyak sekali yang kita makan. Sekian persen untuk Yahudi dan Yahudi itu menghantam orang kita. Kapan sih kita ini peduli untuk memperkaya usaha-usaha dari kita dan akhirnya kembali juga kepada kita. Saya akan senang dari Suriah ini, dari Rois Suriah akan senang kalau kemudian ada upaya untuk memprakarsai bukan pertemuan sesama pengurus begini ini, tapi juga pertemuan dengan sesama warga NU yang ada di mana-mana tadi itu. Supaya kita ini rumangsa awake dhewe dulur awake dhewe kal jasadil wahid, sehingga perlu saling dukung, saling memberikan manfaat. Ada orang kita yang jadi kiai itu pastilah, tapi kan tidak semuanya orang NU jadi kiai. Ada yang jadi bunyai, ya iyalah. Ada yang bunyai nomor 1, bunyai nomor 2. Ada sama satunya gitu loh. Gitu loh. Ya. Ada yang jadi bupati, wali kota, DPR, gubernur dan lain-lain sebagainya. Alangkah indahnya kalau kemudian dan itu akan difikir oleh orang lain kalau kok kompak banget di NU. Tetapi kalau kita saling menghantam, itulah sesuatu yang sangat ditunggu. Apalagi Jawa Timur ini kekuatan NU nomor 1 di Indonesia yang akan jadi incaran untuk melemahkan NU. Dan kalau NU ini sudah lemah, akan sangat mudah untuk menghabisi negara kesatuan Republik Indonesia ini.
Jadi ada dua pesan itu sajalah Bapak-Bapak sekalian pada acara hal ini. Nomor satu, marilah kita ingat al-mas'uliyah kita, tanggung jawab kita sebagai penerus daripada estafet kepemimpinan yang telah diletakkan dan ditancapkan oleh Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang-orang yang ikut membesarkan Nahdlatul Ulama ini, memberi manfaat kepada bangsa dan negara dan umat dan agama min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin. Yang kedua, marilah tanggung jawab kita ini kemudian kita songgo dengan sangat mendukung, sangat melaksanakan ukhuwah di antara kita, saling memahami di antara kita, saling ta'aluf di antara kita semuanya. Jangan terjadi antara kita kemudian menghantam kita sendiri, sama dengan kita sendiri nyokoti diri kita sendiri. Kalau ada hal-hal yang kiranya kurang benar, kurang baik, hati-hati, jangan sering memakai media sosial. Jangan sering menggunakan media mengungkapkan di ruang publik. Jangan sering menggunakan hal-hal yang sebenarnya itu merugikan kita sendiri, tapi dilakukan melalui ruang publik. Karena kalau sudah ruang publik itu berarti kita telah menelanjangi kita sendiri dan membuka ruang bagi orang lain untuk menghabisi kita sekalian. Itulah barangkali dua hal yang menjadi tanggung jawab kami sebagai para ru'asya ini, agar supaya NU ini selalu berada dalam right of the track, selalu berada dalam jalan yang benar menurut aturan-aturan organisasi, benar menurut aturan agama. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan suasana keakraban para kiai, para masyayikh juga rawuh di sini lengkap, dan salah satu yang hadir di sini memakai topi tracker, topi mahal dari Washington. Beliau yang di depan ini bukan pembalap, namun beliau wakil rois PWNU Jawa Timur. Beliau Al-Mukarram Kiai Haji Agus Ali Masyuri, mohon untuk memberikan doa dalam acara sebagai penutup acara pada sore hari ini. Monggo Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sajaratil aslin nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa asrabis suratil jismaniyah wa ma'dinil asrar rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wa rutbatil aliyah manin darajatin nabiyuna tahta liwaihi fahum minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumin tub'asu man afnaita wa sallim taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala datil muhammadiyah al-latifatil ahadiyah samsi sama'il asrar wa madharil anwar wa markazi madaril jalal wa qudbi balakil jamal. Allahumma bisirri ladaik wa bisayri ilaik amin khawfi wa akil asrati wa adhib huzni wa khirsi wa kunli wa khudni ilaika minni warzuqni al-fanani wa la taj'alni mabtuna min nafsi magjuban bi khissi wakshifli an kulli sirrin maktum ya hayyu ya qayyum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya doa, maka tibalah kita di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih untuk para hadirin serta para romo kiai yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Dan kami persilakan hadirin sekalian untuk menikmati hidangan yang sudah kami sediakan. Kami selaku panitia mohon maaf apabila ada kekurangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.
Dan kami minta untuk mengabadikan momen bahagia ini ya para pengurus untuk foto dan bersama romo dulu. kiai. Untuk foto bersama dulu, Foto Kiai. dan mendokumentasikan Monggo, acara. bersama Ya. pengurus wilayah Nahdlatul Ulama yang lainnya. Monggo Dan para kiai, pengurus para LPH. masyayikh untuk foto bersama. Boleh foto bersama dulu. Hadirin jemaah rahimakumullah, kita saksikan bersama suasana keakraban para kiai, para gawagis untuk foto bersama. Termasuk saya ini, termasuk Gus ini, termasuk di sini beserta Gus Dr. Ivan. Ya, foto bersama. Shallu ala Nabi Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.